Gua memimpikan seseorang terbakar di dapur. Lalu kejadian yang hampir mirip terjadi di kosan ini. Dapur terbakar. Ini membuat gue curiga bahwa apa yang gue lihat adalah pandangan masa depan. Gue juga semakin merasa aneh sama penghuni kos baru yang berasal dari negeri seberang itu. Kenapa obrolan mereka jadi jelas di kuping gue saat gue lewat depan kamarnya. Seolah gue diberi petunjuk kalau ada hal yang harus gue ketahui tentang mereka. Gue udah berpikir berkali-kali untuk menahan agar tak terlibat masalah ini. Tapi sekarang udah saatnya gue harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah lo melihat orang terbakar dan sebelumnya lo juga lihat dapur terbakar. Kalau kita sambungkan, artinya orang tersebut terbakar di dapur. Kalau ini benar-benar akan terjadi, kita harus segera mengantisipasi kejadian ini. Jadi intinya, antara orang Malaysia itu dan Lee yang kita curigai. Betul, pasti ada sesuatu yang ngebuntutin mereka yang bikin kosan ini sekarang diteror sama makhluk halus. Masalahnya adalah gimana cara kita nyelidikinnya. Kalau emang benar-benar membawa makhluk halus, pasti mereka nggak akan ngaku diinterogasi. Lu diam aja, ngasih ide ngapa, Lek? Bisa nggak bikin ruang rapat pribadi aja biar nggak di kamar gua? Kita lagi butuh solusi, Lek, bukan keluhan. Lu panggil Munying, kelar urusan. Bener juga sih, dari tadi aja lu, Lek, ngomong gitu. Halo, siapa ya? Ini gue Lita, Nyeng. Oh, ada apa, Lid? Ada renovasi lagi? Enggak sih, gue udah ada tukang renovasi sekarang di sini. Oh, terus ada apa? Gue butuh bantuan lu nih. Bantuan apa? Ada kasus yang mau gue pecahin. Ini kasus serius. Masalah apa tuh? Semacam ada hantu di kosan ini. Ada hantu ya lu panggil Pak Ustadz aja. Ngapain lu hubungin gua? Tapi ini problemnya bukan cuma hantu, Nyeng. Ada pihak-pihak tertentu yang gue curigain. Mungkin ini ada hubungannya sama tumbal proyek. Hah? Oke, gua temuin lu sekarang. Oke, sekarang lu ceritain masalah lu. Kenapa ada hubungannya sama tumbal proyek? Kalau gue jelasin secara rinci bakalan panjang ceritanya. Intinya setelah kejadian tumbal proyek kemarin, gue jadi bisa melihat hal-hal tak kasat mata, Nyeng. Maksudnya? Gue bisa lihat gambaran hal mistis dari orang-orang yang gue temuin. Walau nggak semua. Dan gue mencurigai beberapa penghuni baru yang masuk ke kosan. Hubungannya sama tumbal proyek? Ya itu yang tadi gue bilang. Gue jadi punya penglihatan gitu. Jadi bukan indikasi bakal ada tumbal proyek lagi? Kayaknya sih enggak. Aduh, Jir. Kenapa lu? Gua kaget karena lu bilang masalah tumbal proyek. Ternyata cuma hantu kos-kosan. Terus, kenapa kalau hantu kos-kosan? Terlalu mudah buat lu gitu? Ya bukannya gitu. Tadi gua udah kasih lu solusi. Panggil Pak Ustadz aja udah. Gue bakal panggil Pak Ustadz, Nyeng, kalau gue udah bisa pecahin masalahnya. Sekarang gue butuh bantuan lu buat selidikin penghuni baru gue. Jujur, gua nggak mau terlibat masalah pribadi saat ini, Lid. Gua lagi coba buat nenangin diri setelah kasus kemarin. Sama, Nyeng, gue juga pengen tenang. Tapi sekarang yang terjadi sama gue malah bikin hidup gue dibayang-bayangin hal-hal gaib. Kalau lu nggak bisa bantu, ya minimal kasih solusi coba. Padahal udah gua kasih solusi. Masa harus gue jelasin lagi sih, Nyeng? Ya udah. Bentar, gua pikirin dulu. Gua ada ide. Apa tuh? Yuk, ikut gua. Siang, Pak. Siang, Nyeng. Nah, tuh lihat. Gua baru ingat, kebetulan hari ini Pak Lurah lagi pasang CCTV di beberapa titik. Ada apa, Nyeng? Ini Pak, saya nganter teman saya. Dia saya saranin buat masang CCTV juga di kosnya. Nah, mumpung ada tukang yang pasang CCTV-nya nih, sekalian aja tuh ngomong sendiri dah. Boleh juga sih. Ya udah, itu ngomong sendiri aja nanti. Oke, Pak. Emangnya mau dipasang berapa titik, Mbak?
Kayaknya sih ada 4 titik yang mau dipasang. Masnya kapan free? Hari ini juga bisa sih kalau mau dipasang. Tapi saya harus ambil dulu CCTV-nya ke kantor. Boleh deh mas, tapi saya bisa minta tolong nggak mas? Apa tuh? Masnya pura-pura jadi orang renovasi, terus CCTV-nya diumpetin gitu mas. Ditanam tembok lah kalau bisa. Kenapa emangnya Mbak? Biar penghuni di kosan saya jangan pada tahu ada CCTV. Loh, kenapa Mbak? Kok biar jangan pada tahu? Ya pokoknya biar jangan pada tahu deh mas. Nanti saya tambahin deh mas biayanya. Oke deh Mbak. Mas Alex ya? Iya, ada apa Mbak? Ini saya ada rezeki buat Mas Alex. Waduh, apaan nih? Ya, buat beli kopi Mas Alex. Walah, ngerepotin doang nih. Nggak apa-apa Mas. Anggap aja terima kasih saya udah benerin pintu. Tapi kan itu udah tugas saya Mbak. Udah, terima aja itu Mas. Ya udah deh, makasih banyak ya Mbak. Ya udah ya Mas Alex. Iya Mbak. Lek. Apaan? Bagilah Lek. Lu dapat rezeki nggak bagi-bagi lu Lek. Jir, ya udah, buat ngopi ntar malam aja deh. Cocok tuh Lek. Sambil kita mantau CCTV. Iya nggak? CCTV? Iya. Si Dita kan lagi masang CCTV buat mantau para penghuni baru. Jir, Shh, jangan berisik. Ntar ketahuan. Saya tinggal dulu ya mas. Iya Mbak. Misi Mas. Masnya lagi apa ya? Ini lagi renovasi Mbak. Renovasi apa? Tembok nih rembes. Perasaan di sini udah ada tukang renovasinya Mas. Kok manggil tukang renovasi lain? Kalau itu tanyanya jangan sama saya Mbak. Saya cuma disuruh. Halo Li. Udah pulang lu Jong. Gimana? Lancar? Lancar Li. Gimana terapi lu? Berjalan mulus Jong. Gua bisa mulai ngurangin ketawa nih berkat meditasi dan anjuran obat dari Siska. Obat dari Siska? Iya. Beberapa hari ini Siska beliin obat buat gua. Obat apaan tuh? Obat yang bisa bantu gua terapi selama ini. Oh syukur deh. Terus gimana penghuni lain? Ada yang lihat lu lagi meditasi nggak? Kayaknya enggak sih. Kenapa emangnya? Masalahnya kalau ada yang lihat, bisa aja dikira lu lagi nyari pesugihan gitu. Ada-ada aja lu Jong. Oke deh, semuanya udah terkoneksi dengan bagus nih. Kita tinggal pantau aktivitas malam ini. Ya mudah-mudahan malam ini kita dapat jawaban atas hal-hal aneh yang terjadi beberapa hari ini. Wah, seru ini mah. Kenapa harus di kamar gua sih? Kalem Lek. Kamar lu tuh paling aman buat melancarkan strategi ini. Loh. Bawa apaan tuh ya? Kayaknya dia bakal ke kamar Li lagi deh. Kan? Lihat, beneran kan ke kamar Li? Li. Iya. Ini obatnya. Wah, iya. Makasih sis. Ada Jong. Udah pulang Jong. Yoi. BTW selama ini kalian ngapain aja? Jangan mikir yang macem-macem lu. Kita nggak pernah ngapa-ngapain. Kita cuma bahas masalah terapi gua sama ini obat. Mereka lagi ngobrol apaan sih? Mending kita samperin aja langsung yuk. Mbak. Loh. Kalian tetap pantau di sini deh, biar gua yang ikut ke sana. Aku nak masak air lah. Nak buat teh. Kau nak? Boleh? Okey, aku buatkan untuk kau sekali ya. Ya, Ais. Oh ya, Alex ada di bilik tak? Rasanya ada. Kenapa tu, Lin? Aku nak minta tolong untuk dia esok pasangkan aircon dekat sini. Mungkin sebab tak terbiasa tinggal di sini jadi rasanya panas sangat. Boleh, Lin? Nah, kira-kira gitu penggunaannya. Dari kemarin-kemarin sih gue udah jelasin sama Ali. Iya Jong.
cukup lama juga sih buat bener-bener tahu cara penggunaan obat ini. Tapi beneran, ini berhasil ngurangin ketawa gua. Wih, mantep deh kalau gitu mah. Hayo, Siska, kamu mau ngapain ngaku? Mbak, udah mbak. Ada apa mbak? Kemarin kamu ada di dalam kamarnya Li, ngapain hayo? Tahu dari mana? Kata Tommy, udah deh ngaku aja. Ini nggak kayak yang kakak pikirin. Tadi barusan aja kita bahas. Sebenarnya dari kemarin-kemarin Siska lagi ngasih tahu masalah obat. Obat? Obat apa? Mereka lagi debat apaan tuh, men? Nggak tahu Tom, kita tetap jaga situasi aja. Terus kalau semisalnya si Lisa masih Jong main tangan, gimana, men? Kita bantai aja Tom. Masuk tuh, men. Itu Aziza kayaknya mau ke dapur deh. Paling juga mau masak mie, biarin aja lah. Hei, masalah mimpi gua. Orang terbakar di dapur. Tom, ayo kita jaga dia. Ayo, men. As, stop. Tunggu. Apa? Jangan deket sama dapur dulu. Iya. Loh, kenapa? Pokoknya untuk saat ini jauhin dapur dulu deh, bahaya. Ada apa sih emangnya? Udah deh, percaya aja sama kita. Saat ini dapur sedang gak baik-baik aja. Ya, emangnya ada apa? Aku perlu tahu dong. Aku juga kan ada keperluan ke dapur. Ntar deh kita jelasin. Yang penting menjauh dulu dari dapur. Lex, kok lu diem aja sih dari tadi? Malah tidur-tiduran doang. Lah, kan gua di sini dibayar buat benerin kerusakan, bukan buat terlibat hal-hal beginian. Gua malas ikut-ikutan. Paling ntar gua kena sial. Dih, pesimis amat lu. Udah Lex, lupain yang dulu. Itu cuma kesalahpahaman. Oke deh, karena nggak ada kerusakan sekarang, lu gue bayar buat bantu kita pecahin masalah ini. Ayo, sekarang bangun. Bantu pantau. Gak ada perjanjian gitu dari awal. Ayo Lex, bangun. Oga ah, gua bener-bener gak mau ikut-ikutan. Ayolah Lex. Duh, males ah. Ayo Lex. Kalian lagi ngapain? Kau biar betul, Lin. Iya, betul As. Aku tengok si Alex tengah berduaan dengan Lita di bilik dia. Dan Lita tuh macam tengah ajak buat sesuatu yang tak betul macam tu. Aduh, rasanya ada yang tak kena dengan tempat ni. Aku tadi siang, aku nampak ada orang luar. Waktu aku tanya dia kata dia lagi renovate. Bukan ke tukang renovate tu dah ada. Si Alex kan? Lepas tu, tadi aku ke dapur. Aku dihalang Tommy dan Mandy. Macam ada sesuatu yang mereka tutupkan. Jadi menurut kau macam mana? Apa yang kita kena buat sekarang? Apa yang jelas sekarang ni, kita kena cari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Tapi sebelum kita siasat, macam mana kalau kita pakai cara lama? Kau nak kerjakan diorang? Aduh, kenapa jadi kena sial sih gue? Gue jadi dikira enggak deh. Akhirnya gue ngerasain juga apa yang Alex rasain. Parah. Jadi malu kan gue nih. Mau gue jelasin ke si Linda, tapi gue kan saat ini masih mantau aktivitasnya. Gimana jelasinnya ya? Aduh, pusing-pusing. Kan gua udah bilang, gua tuh males terlibat kayak ginian. Udah deh, mending lu berdua pada balik sono ke kamar masing-masing. Lek, kalem Lek. Misi kita belum selesai. Gua nggak ada urusan. Keluar. Waduh. Gimana nih, men? Sementara ini gua mau ke dapur dulu deh, nyegah orang yang mau ke dapur. Oke deh, kalau gitu gua keliling aja. Jadi security dong lo. Yoi. Apaan tuh? Loh. Wah, men. Loh, apaan tuh?